Di bawah langit kelabu, suara sirine menggemuruh di seluruh kota Yogyakarta. Pada pagi yang mencekam itu, sebuah babak sejarah besar Indonesia akan segera dimulai. Jam menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat dan ketegangan terasa di udara. Para pejuang bersiap dalam bayangan bangunan-bangunan tua, menunggu aba-aba untuk memulai serangan yang akan mengguncang penjajah Belanda. Semangat berkobar dalam dada mereka. Setiap detik berlalu seakan mengiringi detak jantung yang semakin cepat. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana hasil dari serangan ini. Namun, satu hal yang pasti, keberanian dan tekad para pejuang ini tidak akan sia-sia. Mereka membawa harapan seluruh bangsa, sebuah janji kemerdekaan yang harus ditepati. Dengan senjata seadanya, mereka bersiap menghadapi musuh yang jauh lebih lengkap persenjataannya. Namun, dengan semangat merah putih yang membara, mereka yakin bisa memberikan pukulan telak kepada penjajah dan menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia tidak akan pernah tunduk. Yogyakarta, tahun 1949. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia harus berjuang mempertahankan kemerdekaan mereka dari agresi militer Belanda yang berusaha merebut kembali kontrol atas Indonesia. Belanda melancarkan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948, merebut Yogyakarta yang pada saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh penting lainnya ditangkap dan diasingkan. Namun, semangat perlawanan tidak pernah padam. Di tengah situasi yang genting, Letkol Soeharto, Komandan Brigade 10 dari Divisi Diponegoro, merencanakan sebuah serangan besar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan terus berjuang. Serangan ini bukan hanya strategi militer, tapi juga simbol perlawanan dan harapan. Waktu yang dipilih adalah tanggal 1 Maret 1949 untuk menyampaikan pesan kuat kepada dunia internasional. Saat matahari mulai mengintip di balik horizon, suara langkah kaki terdengar di seluruh sudut kota. Letkol Soeharto dan para pemimpin militer lainnya berdiskusi di sebuah rumah tua, merencanakan taktik terakhir sebelum serangan dimulai. Mereka telah berkoordinasi dengan pasukan-pasukan yang tersebar di berbagai titik strategis di Yogyakarta. Kemudian, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, sinyal serangan diberikan. Ledakan pertama menghancurkan keheningan pagi. Pasukan Indonesia menyerbu masuk ke kota dengan keberanian yang luar biasa. Suara tembakan dan granat meledak di udara, menciptakan suasana perang yang kacau. Para pejuang bergerak dengan cepat, menaklukkan pos-pos Belanda satu persatu. Tentara Belanda yang terkejut oleh serangan mendadak ini berusaha keras untuk mempertahankan posisi mereka. Namun, semangat juang rakyat Indonesia tidak terbendung. Di Jalan Malioboro, pertempuran sengit terjadi. Pejuang-pejuang muda Indonesia dengan semangat yang berkobar-kobar menyerang dengan strategi gerilya. Di bawah komando Letkol Soeharto, mereka mampu mendesak pasukan Belanda untuk mundur. Asap tebal dan bau mesiu memenuhi udara, menambah suasana mencekam. Namun, di balik itu semua, ada harapan yang membara dalam hati setiap pejuang. Di berbagai sudut kota, kelompok-kelompok kecil pejuang melakukan sabotase terhadap instalasi militer Belanda. Jembatan-jembatan, stasiun radio, dan gudang-gudang amunisi menjadi sasaran utama. Stasiun radio di Kota Baru yang berhasil direbut menjadi pusat penyebaran informasi. Para pejuang mengirimkan pesan singkat kepada dunia, Republik Indonesia masih ada. Pesan ini berhasil menembus blokade informasi Belanda
mengejutkan dunia internasional. Letkol Soeharto, yang kelak akan menjadi Presiden Indonesia kedua, memimpin serangan dengan strategi yang cermat. Dia membagi pasukannya ke dalam beberapa kelompok kecil untuk menyerang dari berbagai arah. Taktik ini membuat Belanda kewalahan dan kebingungan. Dalam waktu singkat, banyak pos-pos penting Belanda jatuh ke tangan pejuang Indonesia. Salah satu target penting adalah markas polisi di Ngupasan yang berhasil direbut setelah pertempuran sengit. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pejuang Indonesia sudah menguasai sebagian besar pusat kota. Bendera merah putih dikibarkan di berbagai tempat strategis, termasuk di Gedung Agung yang menjadi simbol kekuasaan Belanda. Pengibaran bendera ini menjadi pemandangan yang menggetarkan hati, mengobarkan semangat nasionalisme. Para pejuang dan warga yang melihatnya merasa bahwa kemerdekaan benar-benar bisa diraih. Di sekitar stasiun Tugu, pertempuran sengit terjadi antara pasukan Belanda yang mencoba merebut kembali stasiun tersebut dengan pejuang Indonesia yang gigih mempertahankannya. Stasiun Tugu adalah titik vital bagi transportasi dan komunikasi, sehingga menjadi target penting bagi kedua belah pihak. Dengan strategi cerdas dan semangat pantang menyerah, pejuang Indonesia berhasil mempertahankan stasiun tersebut hingga tengah hari. Kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Belanda mulai mengirim bala bantuan dari luar kota untuk mengatasi situasi. Namun, pejuang Indonesia sudah siap dengan strategi mundur teratur. Mereka tahu bahwa mempertahankan kota dalam waktu lama tidak mungkin. Namun, tujuan utama mereka, yaitu untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian bangsa Indonesia, sudah tercapai. Letkol Soeharto memerintahkan pasukannya untuk mundur secara bertahap sambil terus memberikan perlawanan agar Belanda tidak mudah merebut kembali kota itu. Di desa-desa sekitar Yogyakarta, rakyat sipil turut mendukung dengan memberikan bantuan logistik dan informasi kepada para pejuang. Dukungan dari rakyat ini menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya ada di medan perang, tetapi juga ada di setiap hati warga. Mereka menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat persembunyian bagi para pejuang yang terluka atau kelelahan. Solidaritas ini semakin menguatkan tekad para pejuang. Saat tengah hari menjelang, pasukan Belanda berhasil menguasai kembali sebagian besar kota. Namun, kerugian yang mereka derita cukup besar, baik dari segi materi maupun moral. Serangan umum 1 Maret telah memberikan pukulan telak kepada Belanda, menunjukkan bahwa perjuangan rakyat Indonesia tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, para pejuang Indonesia mundur ke basis-basis mereka di luar kota, membawa serta semangat kemenangan dan harapan baru. Sementara itu, berita tentang serangan umum 1 Maret menyebar dengan cepat. Radio-radio di luar negeri mulai memberitahukan peristiwa ini, menggugah simpati dunia internasional terhadap perjuangan Indonesia. Di dalam sidang PBB, peristiwa ini menjadi bahan diskusi, menekan Belanda untuk menghentikan agresi militer mereka dan mengakui kedaulatan Indonesia. Dukungan internasional ini menjadi salah satu faktor penting yang membantu Indonesia dalam perjuangan diplomasi. Menjelang siang, pasukan Belanda mulai menyusun kembali kekuatan mereka dan melancarkan serangan balasan. Pertempuran kembali memanas. Namun, para pejuang Indonesia perlahan mundur sesuai rencana. Mereka telah menunjukkan bahwa meskipun di bawah tekanan yang besar, semangat perjuangan tidak akan pernah pudar. Saat mereka mundur, mereka membawa serta semangat kemenangan dan harapan untuk masa depan yang merdeka. Serangan umum 1 Maret 1949 bukan hanya sekedar aksi militer, melainkan simbol perlawanan dan keteguhan hati bangsa Indonesia.
Melalui serangan ini, Letkol Soeharto dan para pejuang lainnya berhasil membangkitkan semangat nasionalisme dan mendapatkan simpati dari dunia internasional. Setahun kemudian, pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Kini, setiap tanggal 1 Maret, kita mengenang kembali keberanian dan pengorbanan para pejuang di Yogyakarta. Mereka telah mengukir sejarah dengan darah dan keringat, memberikan warisan yang tak ternilai bagi generasi mendatang. Di bawah langit Yogyakarta yang kini damai, semangat perjuangan itu tetap hidup, menginspirasi kita untuk terus menjaga kemerdekaan dan martabat bangsa.